kafe aku itu diincar atau ditongkrongin sama mobil warna merah dan plat nomornya aku udah dapet. Menurut aku dikirim karena karyawan aku semuanya kerasukan dari jam 12 sampai jam 6 pagi. Ya aku sih nggak butuh dikasihani ya, aku cuman mau ngasih tahu aja. Pemirsa Silet RCTI, situasi sangat pelik kini tengah dialami Dinar Candy. Pasca terseret dalam pusaran kasus dugaan penipuan dokumen dan penggelapan kekasihnya, Avandi Susilo alias Koh Apex. Setelah diperiksa oleh pihak kepolisian minggu kemarin di Polda Jambi, Dinar mengaku bahkan menerima ancaman dari seseorang. Yakni dirinya harus ikut melaporkan Koh Apex atau ia akan kehilangan semua investasinya dalam bisnis kapal tongkang yang beberapa waktu belakangan digelutinya. Nilai investasinya pun tak main-main, sampai 7 miliar. Secara eksklusif kepada tim Silet RCTI, Dinar pun menegaskan bahwa meski ia dan Koh Apex memiliki hubungan spesial, namun tetap memberi batasan perihal bisnis. Lantas benarkah Dinar Candy terancam kehilangan seluruh asetnya dengan total mencapai 7 miliar rupiah akibat kasus yang menyeret Koh Apex? Makanya kan aku kayak ke Jambi ini kan kemarin memenuhi panggilan dan aku tuh mau tahu status aku. Status karena aku tuh ada investasi di sini. Memang aku ada berinvestasi untuk pembelian kapal. Tidak mengandalkan semuanya Koh Apex. Aku kan punya otak, punya pikiran. Jadi aku juga bisa ibarat kata bisa liar kemana-mana gitu. Mau mencoba bisnis karena aku percaya sama Koh Apex dan teman-teman bisnisnya. Akhirnya aku berinvestasi lah di sini, memakai uang aku. Mungkin uang aku tuh di sini ada 5 sampai 7 miliar rupiah. Sambil berurai air mata, Dinar Candy pun memperlihatkan sejumlah bukti transfer bahwa memang dirinya berinvestasi dalam bisnis kapal tongkang. Yang mana bahkan sampai saat ini dirinya belum menerima untung sepeser pun. Karena itulah pandangan banyak pihak yang menyudutkan dirinya menerima uang dari Koh Apex justru salah besar. Apalagi kini ia berada pada situasi akan kehilangan uang miliaran rupiah hasil kerja kerasnya selama ini. 2212 1 miliar rupiah. Ini buat apa? Buat operasional galangan ini. Dan belum, ini aku ada transfer lagi. Lebih dari 3 kayaknya ya transfernya apa? 1,5 miliar rupiah. Dan sampai saat ini aku tidak mendapatkan hasilnya. Jadi si kapal itu sudah berjalan 12 trip. Jadi satu tripnya itu which is 500 juta, berarti 12 trip itu sekitar 6 miliar. Tapi saat ini aku tidak pernah merasakan sepeser pun uang itu ditransfer ke aku. Aku tidak pernah merasakan sepeser pun uang itu ditransfer ke aku. Dan kalian tahu kalau di entertain cari uang 1 miliar rupiah pun itu tuh capeknya nauzubillah kalau kalian mau tahu. Tapi kan aku nggak pernah expose ini semua, kayak kita tuh cari uang 1 miliar pun aku kalau show, kecuali brand ambassador mungkin memang itu bisa dapat uang. Aku kan 1-2 tahun ini agak sedikit vakum lah dari program TV atau segala macam. Sebenarnya aku kayak disuruh Dinar syuting lagi, cuman aku belum bisa kayak gitu kan. Tak mau terus-terusan terseret dalam kasus Koh Apex, Dinar Candy secara khusus mengajak tim Silet untuk melihat secara langsung bisnis kapal tongkang miliknya di Jambi. Ia pun mengaku sangat sedih melihat kapal-kapalnya tidak bisa beroperasi karena terhalang permasalahan Koh Apex. Apalagi setelah menggelontorkan dana miliaran rupiah, bukannya untung namun Dinar justru ikut terlibat dalam permasalahan pelik. Nah, di belakang kita ini ada tongkang. Tongkang ini buat narik batu baranya.
Nah kalau ini takbut, kapalnya buat kayak narik si tongkangnya, jadi kayak ditarik gitu, kayak pakai tambang raksasa gitu. Setahu aku ya begitu. Karena aku memang tidak operasional, jadi sebenarnya kurang tahu. Tapi aku tahu secara trip-tripannya berapa, kayak gitu-gitu sih. Nah kan sekarang ini semuanya lagi pada stuck ya, nggak jalan. Biasanya jalan tongkang itu kan narik batu bara ya. Bulan apa? Biasa bulan 11. Bulan 11 sampai bulan apa? Biasa sampai kalau ketemu kemarau air surut, nah itu mulai agak berkurang. Nah jadi pemirsa, itulah yang aku join bisnis sama pengusaha-pengusaha yang ada di Jambi kayak gitu. Cuman kan saat ini mereka memang lagi perang ya, lagi berkonflik kayak gitu ya. Karena ini bukan apa ya, ya banyak kesalahpahaman lah di sini. Sebenarnya bisa diobrolkan ya daripada saling lapor kalau menurut aku. Tapi ya udahlah, jalanin aja. Cuman kan yang jadi uang aku ngebeku di sini kan, nggak jalan, nggak muter. Tahu gitu aku bikin klub satu lagi lah daripada bisnis di sini. Udah aku nggak mantau kan kalau di sini. Jauh banget ya kan, kalau aku bikin klub satu lagi udah rame ya kan. Nyesek nggak tuh? Nyesek. Dapat apa-apa enggak, disangka. Jadi orang tuh disangkanya, dipikirnya, "Weh, Dinar dapat duit banyak dari Koapek." Dalam hati aku ya, dalam hati, bara-bara. Di sana aja berkonflik gitu. Jadi ya banyak inilah. Selain kerugian dalam jumlah sangat besar, tangis air mata Dinar kembali pecah saat ia mengungkap bahwa selama 3 bulan ini mendapat teror. Bukan hanya dari media sosial, bahkan tempat usahanya juga beberapa kali didatangi pihak mencurigakan. Yang paling parah, Dinar menduga ia dan keluarga mendapat kiriman gaib yang membuat kehidupannya cukup berantakan. Dari 3 bulan yang lalu, aku tuh udah diintimidasi sama orang. Aku nggak tahu mereka itu siapa, tapi diduga itu tuh kayak aku diturunkan pendemo bayaran. Adik aku nggak berani buka karena ditakut-takutin sama orang itu. Sampai tiap malam saat ini 3 hari yang lalu, mobil kayak kafe aku itu diincar atau ditongkrongin sama mobil warna merah dan plat nomornya aku udah dapet. Menurut aku dikirim karena karyawan aku semuanya kerasukan dari jam 12 sampai jam 6 pagi. Ya aku sih nggak butuh dikasihani ya, aku cuman mau ngasih tahu aja. Aku di sini tuh cewek. Tapi aku diserang kanan kiri itu sama cowok, aku tahu. Oke, ini mungkin nyangkut masalahnya Koapek. Tapi kan yang bermasalah itu Koapek sama kalian, bukan sama aku. Dan aku tuh di rumah, dan aku tuh mimpi kayak dikejar-kejar banyak kayak satu lapangan bola. Dan besoknya tuh aku lebam-lebam badan aku. Terus adik aku, di kamar adik aku ada kayak belatung. Aku ngerasa kayak ada yang nusuk di bagian sini aku. Terus aku sholat ngaji Yasin itu hilang. Tapi kalau aku lagi diem, lagi bengong itu kerasa lagi gitu. Tadinya sih aku mau menuntut hak aku. Tapi kalau kalian mau makan uang aku, silahkan. Dan aku punya buktinya, aku udah serahin ke polisi. Dan aku minta ke bapak polisi, minta seadil-adilnya dibuka. Jangan nyeret-nyeret aku terus Pak di media. Coba bapak aku minta keadilan dari bapak. Coba bapak aku minta keadilan dari bapak. Seperti diketahui, hubungan Dinar Candy dan Koapeks diwarnai berbagai pro kontra sejak pertama kali mencuat ke publik. Dinar bahkan sempat disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Koapeks. Meski begitu, ia mengaku bahwa sebenarnya sang kekasihlah yang terus mengejar meski sempat berkali-kali ditolak. Setelah Koapeks cerai, ia dan Dinar pun mulai sering membagikan kebucinan dalam berbagai konten. Namun di balik semua itu, Dinar mengaku bahwa keromantisan yang mereka tunjukkan terkadang hanya sekedar konten semata. Lantas, setelah ini akankah Dinar memilih bertahan dengan Koapeks atau justru akan memutuskan mengakhiri hubungan? Mana dia? Tongkang aja satu.
Kanan kiri. Alamak, dibeliin jam pula kita. Dia ngikut gaya kita jongkok. Kayak aku sama Ko Apek juga mungkin orang-orang kayak wih romantis banget tuh, itu di konten. Karena pada aslinya itu aku sama Ko Apek juga sering berantem karena memang dua-duanya alfa. Kayak aku biasa berdiri sendiri, dia bisa berdiri sendiri. Pernah kontenin ada jam tangan berlian, itu harganya 1M. Aku waktu itu ngasih hadiah ke Ko Apek dan Ko Apek ngasih hadiah ke aku. Waktu itu aku tukeran hadiah. Nah, waktu itu tuh si jam tangan berlian itu adalah buat melunasi salah satu kapal dari pengusaha Jakarta, namanya Pak Haji Romansah. Mungkin Pak Haji Romansah bisa menjadi saksi kalau aku tuh di sini memang menanam modal. Hubungan aku sama Ko Apek itu ya kekasih lah. Cuman kalau kan aku mau ngomongin apapun itu kan aku harus menghargai. Ya aku tuh orangnya sih nggak sembrono ya kalau ngomong, kan takut gimana. Aku cuman menghargai Ko Apek, keluarganya segala macam. Kalau aku ngomongin sesungguhnya, ya sebenarnya kalau beneran jodohnya ya nggak kemana lah. Maksudnya kan kayak aku dipertemukan sama Apek juga, Apek ngejar-ngejar aku ya. Gimana ya aku bilangnya? Ya itu udah jalannya.